sesiu lawanmu. Allah yang kuari papi Tuhoni, hari para dia dan di jauh badai batam doi, nang jadi homangula yang kau dinasadari. Manang anakku pe manang boru, manang naposong lahi-lahi, manang naposong boru-boru, rodi pinanganmu, rodi pangisi di hutani halak pe, namang hebati hutan. Hai dinaono marido di topa de batang, langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina, tungi maradian doi bana diari papi Tuhoni, di bahen do umbahen na di pasu-pasu di bata jauh, hari para dia nandai jala di parbadiai, imang pati pao patoni ulahoni di ngolumi. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk pagi hari ini karena Tuhan masih memberkati dan memberi kepada kami sukacita dan kesehatan, sehingga kami boleh Tuhan mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Firman-Mu yang akan kami dengarkan Tuhan, kiranya Roh Kudus membantu kami mengerti akan firman Tuhan, dan kami boleh melakukan firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Ampuni kami Tuhan dari setiap kesalahan dan dosa kami, agar kami layak disebut anak-anak Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini tertulis dalam Yohanes pasal 8 ayat 12. Yohanes pasal 8 ayat 12, demikian firman Tuhan. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Inang baca sekali lagi. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Demikian pembacaan firman Tuhan. Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya pada hari ini? Adik-adik sekolah minggu, semoga dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada pagi hari ini untuk adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yaitu mengenai terang. Siapakah terang itu dan apa tujuan serta manfaat terang? Siapa di antara kalian yang takut dengan kegelapan? Misalnya, ketika pada malam hari
lampu mati di rumah. Rumah, kamar menjadi gelap. Apakah kalian takut? Mengapa kalian takut? Biasanya kita takut karena kita tidak dapat melihat apa-apa pada kegelapan. Kita takut kita tidak dapat melihat orang tua kita. Kita takut tidak dapat melihat kakak, abang, serta adik-adik kita. Kita takut di dalam kegelapan karena kita takut jatuh atau menabrak sesuatu saat berjalan di dalam kegelapan. Itulah yang membuat kita takut. Yang membuat adik-adik sekolah minggu takut. Yang membuat semua orang takut ketika di dalam kegelapan takut tidak dapat melihat apa yang kita jalani. Ketika kita berjalan di dalam kegelapan, kita meraba-raba. Kita tidak dapat berbuat apa-apa. Sehingga dari situasi itu manusia sangat membutuhkan terang. Manusia sangat membutuhkan pelita. Karena terang atau pelita itu membantu adik-adik sekolah minggu, membantu semua manusia yang ada di dunia ini dapat melihat, membantu dapat melakukan aktivitas sehari-hari. Itulah manfaat terang. Jadi ketika kegelapan itu ada di tengah-tengah kehidupan kita, kita tidak dapat melakukan apa-apa. Kita hanya bisa berdiam diri dan menunggu terang itu kembali datang. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikian juga hidup orang Kristen. Apa itu Kristen? Kristen itu adalah pengikut Kristus. Kristen itu berjalan bersama dengan Yesus Kristus. Kristen itu adalah melakukan perbuatan yang disenangi, yang disukai oleh Yesus Kristus. Sehingga sebagai seorang pengikut Kristus, kita sangat memerlukan terang di tengah-tengah kehidupan kita. Dalam firman Tuhan saat ini, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia." Yesus sendiri yang menyatakan bahwa dirinya itu adalah terang kepada orang banyak. Yesus sendiri menawarkan dan menyatakan bahwa dirinya itu adalah terang dunia, juru selamat dunia, termasuk kepada semua ciptaan dan juga para murid pada saat itu. Dalam Yohanes pasal 8 ayat 12 ini, Yesus mau menyatakan demikian. Akulah terang itu. Artinya, ketika aku datang ke dunia untuk membawa terang, agar setiap orang yang aku ciptakan, agar kedatanganku menjadi kehidupan bagi orang banyak. Ketika Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah terang dunia, manusia mau memanfaatkan, manusia mau menerima bahwa kedatangan Yesus itu ke dunia ini sebagai terang dunia untuk membawa kehidupan kepada manusia. Untuk adik-adik sekolah minggu, yang pasti masih segar di ingatan kita ya, bagaimana dulu penciptaan Tuhan terhadap dunia ini. Manusia itu diciptakan pada hari ke-6 di tengah-tengah dunia ini. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat 2 sampai ayat 4, bagaimana Yesus dan bagaimana cerita penciptaan itu terjadi. Yang pertama itu, bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi.
Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Jadi pada awalnya penciptaan dunia ini masih gelap gulita, belum ada cahaya, belum ada terang. Kehidupan masih di tengah-tengah kegelapan. Dan ketika juga untuk adik-adik sekolah minggu, kalau pernah kita mendengarkan nama nomensen ya, ketika pemberita Injil, ketika misionaris belum sampai ke tanah Batak, manusia ciptaan Tuhan secara khusus orang Batak itu hidup di dalam kegelapan. Mereka menyembah berhala, menyembah pohon, percaya kepada kekuatan-kekuatan gaib, percaya kepada kekuatan-kekuatan pribadi orang-orang tertentu. Jadi ketika Yesus mau menyatakan kuasanya di tengah-tengah kehidupan orang-orang Batak dan juga di tengah-tengah kehidupan orang-orang Kristen, misionaris datang untuk memberitakan Injil, yaitu terang Tuhan. Bahwa Yesus mengatakan, dialah terang kehidupan itu. Dialah terang dunia ini. Jadi sehingga barang siapa mengikut dia tidak akan berjalan lagi di dalam kegelapan, tetapi di dalam terang yang Tuhan inginkan. Jadi terang yang diciptakan Tuhan itu menunjukkan kehidupan yang baru. Terang yang diciptakan Tuhan itu menunjukkan kehidupan baru kepada semua yang diciptakannya. Karena Allah tidak menyukai kegelapan. Allah senantiasa mengarahkan, Allah senantiasa menuntun seluruh ciptaannya kepada terang, bukan kepada kegelapan. Lalu apa sih? Bagaimana ciri-ciri orang yang hidup di dalam kegelapan? Dan bagaimana ciri-ciri orang yang hidup di dalam terang? Ciri-ciri atau sikap atau perilaku orang-orang yang hidup di dalam kegelapan itu, yaitu yang pertama, suka berselisih, suka berhantam, pemarah, egois, iri hati. Itu sifat atau perilaku orang-orang yang hidup di dalam kegelapan. Dia tidak mensyukuri, dia tidak tahu mengucapkan terima kasih kepada terang yang Tuhan sudah berikan. Dia tidak mensyukuri bahwa kehidupannya juga dan kehidupan orang lain juga itu karena perbuatan dan perlakuan Tuhan. Lalu ciri-ciri orang yang hidup di dalam terang yang bagaimana? Ciri-ciri orang yang hidup di dalam terang yaitu pengasih, penuh dengan sukacita, sabar, setia, baik, lemah lembut, dan mampu menguasai diri. Itu ya untuk adik-adik sekolah minggu. Pasti kita masih ingat tentang buah-buah roh ya. Dan itu ada lagunya. Kasih sukacita, damai sejahtera. Itu kan lagu sekolah minggu. Bagaimana anak-anak sekolah minggu dan juga orang-orang yang diciptakan Tuhan itu penuh dengan sifat buah-buah roh tadi. Karena buah-buah roh itu merupakan sifat ilahi yang penuh dengan kasih, yang penuh dengan damai sejahtera. Kehadirannya menjadi yang disukai, yang penuh dengan kesabaran, yang penuh dengan kesetiaan, baik, lemah lembut, dan mampu menguasai diri. Itulah ciri-ciri orang-orang yang hidup di dalam terang. Jadi, oleh karena itu adik-adik sekolah minggu, sebagai anak-anak terang, kita harus percaya kepada Yesus Kristus sebagai terang dunia, sebagai juru selamat manusia. Jadi sekarang kita yang putuskan, adik-adik sendiri yang putuskan. Kita semua yang memutuskan apa yang terbaik untuk kita dan kita terpanggil untuk apa. Tadi Yesus sendiri menyatakan bahwa dia adalah terang dunia, dia adalah juru selamat dunia, dia adalah orang yang mau berkorban untuk dunia.
Sekarang panggilan Yesus itu nyata kita rasakan di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan mau menyatakan dan meminta, kita terpanggil untuk apa? Sebagai ciptaan Tuhan kita terpanggil untuk apa? Apakah kita terpanggil untuk hidup di dalam terang atau hidup di dalam kegelapan? Jadi sebagai anak-anak terang, kita putuskan sendiri mengikut Yesus keputusanku, walaupun itu hanya sebuah syair lagu, tetapi itu merupakan pengakuan dan kesaksian jika seseorang itu telah dibebaskan dari dosa, jika seseorang itu telah dilepaskan dari kegelapan, harus mampu menjadi orang-orang yang bersaksi dan menjadi orang-orang yang mau menyatakan mengikut Yesus keputusanku. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Terima kasih karena Tuhan menyatakan diri Tuhan ke tengah-tengah dunia ini, menjadi pelita dan penerang di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan karena diri-Mu, karena kuasa-Mu kami boleh melihat isi dunia yang Kau ciptakan. Kami boleh merasakan, menikmati segala sesuatu yang Tuhan ciptakan di tengah-tengah kehidupan kami di dunia ini. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat yang Tuhan sampaikan kepada kami. Pada pagi hari ini Tuhan, Engkau menyatakan diri-Mu adalah terang, maka kami sambut dengan sukacita panggilan-Mu untuk menyelamatkan kami dari kegelapan, menjadi panggilan kami juga untuk kami boleh menjadi pembawa terang di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Tuhan, kiranya kami dimampukan Roh Kudus Tuhan untuk melakukannya, agar kami boleh melakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan yang Tuhan senangi. Tuhan Yesus yang baik, jika pada saat ini pun kami masih mendengarkan dan kami masih beribadah di rumah khusus, secara khusus untuk anak-anak sekolah minggu, Tuhan kami memohon kiranya sukacita anak-anak Tuhan tidak menjadi lemah, tetapi semakin bertambah-tambah Tuhan dan berpengharapan bahwa pada waktunya mereka boleh kembali datang ke bait kudus Tuhan untuk bersekolah minggu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami mendoakan seluruh isi ciptaan Tuhan di dunia ini. Apapun yang kami lakukan, kiranya Tuhan yang memberkati kami, pribadi lepas pribadi. Berikan kami sukacita dan kasih Tuhan, agar kami boleh melakukan yang Tuhan kehendaki di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami pribadi lepas pribadi di tengah-tengah perjalanan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya kepadamu. Di dalam Yesus Kristus, amin. Tuhan Yesus, sudah nguluku di Tuhan Yesus, hidup konoku do Tuhan Yesus, dan ngoloam sumurut deh. Saya utundang hon hapur di bion, silang di Kristus mau dapoton. Saya utundang hon hapur di bion, dan ngoloam sumurut deh. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita sekalian. Amin. Shalom untuk adik-adik sekolah minggu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.